Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, aku Nabila Estiwi akan berbagi informasi bagaimana sih caranya supaya kita lancar dalam public speaking. Sebelumnya aku akan jelaskan bagaimana sih kok bisa aku bikin video kayak gini dan kenapa. Pertama, untuk memenuhi tugas public speaking ya, karena di mata kuliah ini saya disuruh untuk tugas UAS saya diminta untuk membuat video terserah untuk menyebar informasi, untuk hiburan atau yang lainnya, dan saya memilih menyampaikan informasi bagaimana sih cara kita supaya lancar public speaking dan percaya diri, supaya kita pede dan nggak malu. Alasan kedua, aku membuat video ini karena aku ingin berbagi pengalaman aku dalam public speaking. Sebenarnya aku tidak baik-baik amat dalam public speaking. Aku juga orangnya pemalu. Tapi kalau nggak mau diasah selama public speaking ini, ya kita akan stuck di situ-situ aja. Kita nggak akan komunikasi kita nggak akan lancar. Jadi aku pengen bagi pengalaman. Yang pertama, aku pernah jadi MC. Jadi MC aku juga masih pemalu dan grogi. Itu hal biasa ya dalam public speaking karena baru awal-awal. Yang kedua, aku pernah ikut tilawah pas di pondok. Itu juga masih grogi, belum lancar-lancar banget dalam intinya aku buat video ini tuh sebagai evaluasi aku dalam mata kuliah public speaking. Semoga nilainya memuaskan. Terus kenapa aku pengen bagi pengalaman di sini? Mungkin sebagai kenang-kenangan ya, karena aku belum pernah bikin seperti ini. Ini pertama kalinya aku berbagi pengalaman aku. Jadi langsung ke pertama, definisi percaya diri. Kalian pasti udah tahu kan apa itu percaya diri. Aku akan berjelas secara singkat saja. Percaya diri itu adalah kemampuan untuk tampil di depan umum dan mampu meyakinkan audiens. Jadi saat kita berbicara, audiens itu ada di tangan kita. Kita yang akan mengendalikan audiens. Kalau audiens masih ada yang berbicara sendiri, ada yang berkomunikasi yang lain, artinya kita perlu mengevaluasi diri kita apa yang kurang dari saat kita berbicara di depan umum. Jadi dalam percaya diri itu kita harus bisa menguasai materi dan memahami materi itu. Kenapa? Kalau kita pandai dalam memahami materi itu, kita bisa menguasai materi itu, pasti public speaking kita akan berhasil. Dan apa yang akan kita jelaskan, pesan yang kita sampaikan pasti akan masuk ke audiens. Nah, dalam menyampaikan materi itu, kita perlu visualisasi tubuh. Mungkin dari tangan, dari anggota tubuh yang lain, misalnya kontak mata ataupun yang lainnya yang bisa menjadi perhatian audiens. Tidak hanya diam saja, itu rasanya akan kurang. Tampil dengan tenang, maksudnya saat kita menjadi speaker di depan itu, kita harus bisa menguasai tubuh kita. Gugup itu wajar, itu menunjukkan kita itu punya rasa cemas kalau dalam reaksi psikologi. Nah, makanya kita harus bisa menguasai kegugupan itu dengan cara berlatih. Nah, sampai mana tadi? Yang menjadi public speaker, yang namanya speaker mas saat
kita presentasi di depan atau saat di halayak ramai umum ataupun yang lainnya, mungkin kita mengalami rasa gugup. Rasa gugup itu wajar, menunjukkan kita memiliki reaksi psikologi itu ya, kecemasannya. Makanya di sini saya akan berbagi tips-tips tentang bagaimana cara mengatasi rasa gugup. Tips mengatasi gugup yang pertama itu dengan latihan. Nah, latihan yang pertama, latihan itu ada banyak ya. Dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin berubah, ya atasi dengan cara pertama yaitu latihan. Latihan itu bisa bermacam-macam ya. Ada dengan misal kita menghadap cermin, berbicara sendiri, atau kita merekam kegiatan ucapan kita di telepon, atau yang lainnya yang membuat kita terbiasa berkomunikasi agar mulut kita itu tidak berlipat ya. Nah, cara yang kedua, dengan visualisasi. Bayangkan diri kita berbicara dengan lancar dan percaya diri. Kita berbicara misal tadi ya, contohnya di depan cermin. Nah, lupakan semua ucapan kita yang grounded atau yang lainnya. Intinya kita berbicara aja apa yang ada di pikiran kita. Keluarkan aja. Misal ada apa benda di sekelilingmu, contoh buku deskripsikan buku dengan menjadi satu paragraf atau satu kalimat dalam 1 menit, seperti itu. Keluarkan semua apa saja yang ada di pikiranmu dengan ucapan. Itu menjadi contoh latihan yang kedua dengan visualisasi. Terus yang ketiga ada pelajari teknik pernapasan. Dalam public speaking kamu akan diajarkan cara pernapasan. Yang paling penting itu terima ketidaksempurnaan. Kita manusia, kita itu banyak melakukan kesalahan atau kekeliruan terhadap sesuatu. Mungkin ya 1-2 kali atau tapi sering ya. Nah, kita harus terima itu. Kenapa? Itu anggap saja sebagai pelajaran kita, karena yang namanya hidup itu sebagai pelajaran buat kita agar kedepannya lebih baik dari yang itu. Setidaknya kamu mengevaluasi diri kamu dari apa yang kamu lakukan. Nah, ketidaksempurnaan itu harus kamu sadari dan kamu perbaiki agar agar salah satunya public speaking itu bisa agar lancar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Pahami diri kamu, apa maumu, apa yang menjadi keinginan kamu, dan apa yang menjadi prioritas kamu. Pahami apa keinginan, apa kebutuhan, agar kamu yakin kamu bisa. Dan itulah caranya agar kamu percaya diri. Nah, itu salah satunya. Tadi aku udah jelasin ya di pertama, mulai dari definisi percaya diri, terus ada pentingnya percaya diri dalam public speaking, terus definisi kegugupan dalam diri, terus ada pentingnya memahami rasa gugup, dan tips-tips cara mengatasi rasa gugup itu. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.